Halo teman-teman semua, Sobat ASN. Jumpa lagi dengan saya Susan Bomekawati Sugiarto. Nah, teman-teman, apakah sudah menyusun SKP tahun 2024 di aplikasi e-Kinerja BKN? Nah, kalau misalnya sudah menyusun, bagaimana nih, pengalamannya? Apakah ada kesulitan atau mungkin ada pengalaman-pengalaman menarik atau pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan ketika mengisi SKP di aplikasi e-Kinerja, atau bahkan pengalaman yang menyenangkan ketika menyusun SKP di aplikasi e-Kinerja BKN? Nah, jangan lupa untuk share ya dan juga komen di kolom komentar di bawah ini. Nah, setelah melakukan perencanaan kinerja atau penyusunan SKP di tahap pertama, maka tahap yang kedua ini kita akan melakukan tahapan pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja. Nah, sebagai tahapan lanjutan, maka tentunya kita akan mengeksekusi apa yang sudah disusun di awal tahun nih teman-teman semua. Nah, seperti biasa, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah menyusun ya, yaitu rencana aksi. Yang mana rencana aksi ini merupakan breakdown dari SKP tahunan yang sudah disusun di awal tahun. Nah, teman-teman, ternyata ada sedikit perubahan ya pada saat mengisi rencana aksi di aplikasi e-Kinerja BKN. Nah, perubahannya seperti apa ya, sebelum kita lanjut ke video, saya ingin mengingatkan teman-teman untuk subscribe, like, dan juga komen, dan juga bagikan video-video di kanal YouTube saya ya, karena tentunya akan ada video-video terbaru yang menarik dan juga hits ya tentang topik-topik kepegawaian. Dan saya juga menyampaikan disclaimer bahwa video ini tidak terafiliasi dengan instansi manapun ya. Oke, seperti biasa kita akan masuk ya, kita login dengan, eee username kita dan juga password. Nah, pastikan teman-teman selalu mengingat ya passwordnya. Nah, kebetulan kalau saya karena sering lupa, jadi passwordnya saya save saja di laptop. Nah, kita login atau sign in. Oke, kita tunggu sebentar ya. Nah, teman-teman semua, sebelum kita melakukan pengisian, di aplikasi atau pengisian rencana aksi di aplikasi e-Kinerja, ada baiknya teman-teman untuk mempersiapkan terlebih dahulu bukti dukungnya. Nah, kalau saya menggunakan Google Drive. Nah, jadi Google Drive-nya ini saya membuat folder khusus ya untuk evidence, e-Kinerja ya atau evidence kinerja Susan seperti ini. Dan saya buat per tahun. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini ada eviden tahun 2023, tahun 2024, bulanan dan tahunan. Nah, sebenarnya bulanan dan tahunan ini termasuk ke yang 2023 ya. Nah, jadi saya membuat karena sudah tahun baru, New Year, jadi saya membuat folder baru yaitu tahun 2024. Nah, ini diklik. Nah, buat folder baru tahun 2024 dan kita buat per bulan ya, tergantung periodisasi, yang berlaku di instansi teman-teman semua. Jadi ada yang, bulanan, ada yang triwulanan, nah jadi tinggal disesuaikan saja. Kalau misalnya triwulanan berarti di sini foldernya bisa dibuat TW1, TW2, TW3, TW4. Nah, kebetulan karena saya bulanan ya di instansi saya, maka, saya buat per bulan ya. Nah, jadi kebetulan karena kita masih grace di bulan Januari, saya buat di bulan Januari seperti ini bukti dukungnya. Nah, seperti ini ya. Oke, nanti berarti folder atau, link yang upload adalah link yang bulan Januari, ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Oke, nah sekarang kita masuk ke aplikasi e-Kinerja. Nah, seperti biasa teman-teman, di tampilan atau interface dari aplikasi e-Kinerja, di sini ada detail SKP, ada matriks peran hasil, dan juga ada penilaian. Nah, untuk mengisi rencana aksi, kita masuk ke penilaian seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya, kita tunggu. Nah, ada 2 opsi pelaksanaan kinerja dan pemantauan dan evaluasi. Nah, teman-teman di sini sepertinya kaget, "Loh kok nggak ada periodenya di sini ya? Kok nggak ada periodenya ya?" Nah, ternyata ada sedikit perubahan ya
di dalam, pengisian rencana aksi sesuai dengan periode penilaian di masing-masing instansi. Nah, jadi teman-teman kita cari tombol hijau. Nah, ternyata periodenya tuh ada di sini, ya. Tambah periode penilaian, ya. Jadi ini kita klik, oke, kita tunggu ya. Oke, kita tambah periode penilaian dan ini diklik. Nah, kita klik lagi di sini, pilih periode penilaian yang sekarang sedang kita, lalui atau yang akan dinilai. Nah, kebetulan kami masih, di periode 1 Januari sampai 15 Januari, maka kita pilih yang ini, lalu klik oke. Nah, berarti perbedaannya itu ya, sudah tidak ada lagi periode yang, terpampang di sini. Jadi kita pilih sendiri ya periodenya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini periode 1 sampai 15 Januari, batasnya adalah 19 Januari. Perhatikan betul-betul batas waktunya, teman-teman ya. Karena sampai sekarang masih banyak yang sering kelewat. Nah, ketika itu kelewat akan sangat repot sekali ya. Nah, di sini ada rencana aksi, pengisian bukti dukung dan lihat hasil, dan juga feedback perilaku. Nah, kita akan mengisi di rencana aksi. Oke, nah, jadi tinggal kita pilih mana yang memang sudah kita selesaikan di bulan Januari ya. Nah, kebetulan di bulan Januari ini saya baru menyelesaikan misalkan eh, tersusunnya soal tes kompetensi kepegawaian. Nah, di sini ya. Nah, ini oke. Oke, kemudian targetnya di sini saya menyusun sekitar 21 soal. Lalu klik oke. Oke, sebentar ya. Nah, kemudian oke ya. Nah, kemudian saya juga, dalam rangka penyusunan soal tersebut ya, ada tahapan preparasi yang, saya lakukan ya. Yang pertama adalah, preparasi penyelenggaraan peningkatan kompetensi penyusunan soal. Nah, di sini preparasi penyelenggaraan peningkatan kompetensi penyusunan soal ini bentuknya adalah 2 draft ya. Jadi 2 draft atau 2 konsep surat ya. Jadi surat apa saja? Nah, kebetulan yang saya, susun di sini adalah konsep permohonan narasumber untuk kegiatan penyelenggaraan untuk kegiatan peningkatan kompetensi ya, untuk tim penyusunan soal, seperti itu. Dan juga konsep, surat undangan ya, surat undangan untuk, peserta penyusunan, atau bimtek penyusunan soal ya. Nah, kemudian seperti biasa, nah kita akan, kembali lagi ya, kita kembali lagi ya. Nah, tadi kita sudah mengisi, judulnya ya, baru judulnya. Nah, sekarang kita akan mengisi bukti dukung ya. Nah, sekarang kita isi bukti dukung, seperti biasa teman-teman, ketika mengisi bukti dukung pastikan bahwa, untuk laporan-laporan, bukti dukungnya sudah
tercantum semua di sini ya. Nah kebetulan, untuk fleksibilitas saya hanya mencantumkan 1 folder saja untuk setiap bulan ya. Ada juga yang mencantumkan folder-folder yang berbeda untuk setiap bukti dukung. Jadi ketika melampirkan link Google-nya, untuk setiap bukti dukung link Google-nya berbeda. Nah kalau saya tidak, ya jadi, untuk per bulan itu disatukan saja bukti dukungnya ya. Nah seperti biasa ini kita copy ya, kita copy, kemudian kemudian kita, tambah ya di sini ya. Nah di sini. Nah, ini adalah, preparasi penyelenggaraan peningkatan kompetensi penyusunan soal ya, targetnya 2 konsep surat. Sekarang kita tambah bukti dukungnya ya. Nah, kemudian nama bukti dukungnya adalah konsep surat undangan ya. Lalu kita klik oke, oke ya. Nah, kemudian jangan lupa untuk mengisikan realisasinya ya, teman-teman. Nah, realisasinya, kita isi di sini ya. Oke, kita isi di sini realisasinya, ya misalnya 87 ya, sumber datanya adalah internal ya, karena, dinilai secara internal ya, bukan dinilai secara eksternal ya. Eksternal itu berarti di luar instansi, misalnya sumber nilainya dari, eee, Kemenpan RB atau dari BPS, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah, jumlah soal, eee, TKK atau tes kompetensi kepegawaian yang tersusun ya. Nah, nama bukti dukungnya adalah laporan ya, laporan penyusunan soal. Kemudian bukti dukungnya seperti biasa ya, kita copy di sini, lalu masukkan ke sini. Lalu kita klik oke. Jangan lupa seperti biasa diisi ya untuk, realisasinya ya. Nah, ini kita isi realisasinya 21 soal. Sumber datanya internal. Oke, kita tunggu ya. Nah, ini sudah terisi ya dan sudah tersimpan, maka rencana aksi dan bukti dukung yang kita upload beserta realisasinya sudah selesai nih. Nah, bagaimana nih teman-teman kesannya setelah memahami adanya, sedikit perubahan, step ya, perubahan step pada saat mengisi periodisasi. Jadi, saya harap teman-teman tidak kaget ya, teman-teman tidak kaget, itu hanya pindah tempat saja ya, jadi tidak hilang atau tidak ada yang salah dengan aplikasinya. Tinggal pilih saja nanti untuk periodenya ya di situ. Oke teman-teman, demikian pemaparan dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian dan juga atensi teman-teman. Eee, Semoga pengisian aplikasi e-kinerjanya semakin mudah ya teman-teman ya. Dan juga boleh share juga nih pengalaman-pengalaman selama mengisi aplikasi e-kinerja BKN. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.